Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita bertemu kembali di hari Selasa ini. Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah aktif ikut dalam pembelajaran online. Dan yang belum, mohon kerjasamanya. Jangan lupa untuk mengumpulkan segala tugas yang diberikan. Jangan kamu sepele karena itu juga akan membantu dalam pengisian nilai-nilaimu nanti di dalam raport. Jadi ibu tunggu kerjasamanya. Beberapa sudah ada yang ibu kabari, tapi beberapa ada yang tidak mau tahu sampai hari ini. Jadi segeralah bertobat. Baik, terima kasih. Kita akan masuk materi kita yang berikutnya. Ini sambungan dari materi yang sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya kita sudah bahas aturan sinus, sekarang kita mau bahas aturan kosinus. Aturan kosinus juga berlaku untuk segitiga sembarang, tetapi untuk segitiga yang tidak sembarang pun boleh juga ini kamu memakai aturan kosinus. Apa itu aturan kosinus? Kita lihat di sini saya gambarkan sebuah segitiga sembarang. Saya sebut saja segitiganya ABC. Sebelum kita mulai, kita namai dulu sudutnya, sisinya. Sisi yang berada di depan sudut A saya sebut A kecil. Sisi yang berada di depan sudut B saya sebut B kecil. Sisi yang berada di depan sudut C saya sebut C kecil. Ya, jadi dengan kata lain segitiga tersebut memiliki sudut ABC. Kemudian segitiga tersebut memiliki sisi ABC. Maka apa yang terjadi kalau di aturan kosinus? Kalau di aturan sinus sudut berbanding sisi. Sedangkan di aturan kosinus tidak seperti itu. Apa? Kita mulai dari aturan yang pertama, yaitu kalau A kuadrat. Kalau yang ditanya adalah sisi A kuadrat, maka nilainya sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali kosinus A. Jadi cara menghafalnya sangat gampang. Bagaimana cara menghafalnya? Perhatikan. Di sini yang saya tanya adalah sisi A. Udah, karena yang saya tanya sisi A, sisi apa yang tidak saya tanya? Berarti yang tidak saya tanya sisi B dan C. Kemudian tinggal dikurang B dan C. Sisi apa yang ditanya? Sisi A, maka sudutnya pun sudut A. Seperti itu menghafalnya. Sudah bisa? Kita coba yang B. Maka B kuadrat, sisi apa yang tidak ada di situ? Sisi A. A kuadrat, sisi apa lagi? Sisi C. C kuadrat, maka dikurang apa? Kurangkan itu juga 2AC dikali kosinus. Kosinus apa? Kosinus B. Lanjut, untuk yang sisi C. C kuadrat sama dengan sisi apa yang tidak ada di yang tidak ditanya? Berarti sisi A duluan. Sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat dikurang, kita masukkan 2AB dikali kosinus apa? Sisinya kosinus C. Inilah yang disebut atau yang kita pakai di dalam aturan kosinus. Ibu berharap kita tahu dan mengerti bagaimana cara menghafalnya, karena menghafalnya sangat gampang. Baik, di sini saya berikan sebuah contoh. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B 5 cm, panjang sisi C 3 cm, sudut A-nya saya ambil 60 derajat. Kalau kita lihat 60 derajat itu adalah sudut istimewa. Baik, apa yang mau saya tanyakan? Yang saya tanyakan, tentukan panjang sisi dan sudut yang belum diketahui. Maka kita lihat, sisi B-nya sudah, sisi C-nya sudah. Sisi apa yang belum diketahui? Berarti sisi A. Kebetulan sudut yang diketahui adalah sudut A. Maka kita ambil dari situ sudut A, sisi A. Berarti A kuadrat sama dengan yang diketahui B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali kosinus A. Sesuai aturan kosinus kita yang sebelumnya. Maka dari sini kita masukkan A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 3 kali kosinus 60 derajat. Tinggal kita masukkan A kuadrat sama dengan
25 tambah 9 dikurang 2 kali 5, 10. 10 kali 3 berarti 30 dikali kosinus 60. Berapa kosinus 60? Kosinus 60 setengah. Maka dari situ kita lanjut. A kuadrat sama dengan, kita tambahkan 25 tambah 9. Berapa 25 tambah 9? 34. Berarti 34 dikurang 30 kali setengah, 15. Maka A kuadrat sama dengan 19. Berarti A sama dengan akar dari 19. Berarti sama dengan berapa akar dari 19? Kalau kita lihat akar dari 19 adalah 4,35 cm. Oke. Saya hanya ambil 2 angka saja di belakang koma. Kalau kita lanjutkan ada lanjutannya 4,3589. Itulah untuk sisi dari sisi A. Kemudian apalagi yang mau kita cari? Kita mau cari sudut B. Kebetulan situ sudut B belum ada. Kita cari sudut B. Atau kita mau cari sudut C juga boleh. Tapi karena yang diketahui sudah ada A, B, C untuk sisinya, maka kita ambil dari aturan kosinus yang B. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC dikali kosinus B. Karena itu yang mau kita tanya. Sudah? Maka kita masukkan B-nya tadi berapa? 5 kuadrat sama dengan A-nya berapa? 4,35 kuadrat ditambah C-nya tadi berapa? 3 kuadrat dikurang 2 kali 4,35 dikali C-nya tadi 3 kuadrat dikali kosinus B. Tinggal kita masukkan 25 sama dengan 4 kali 4,35 kuadrat. Kalau kita cari itu hasilnya nanti jadi berapa? Baik, 25 sama dengan 18,9 ditambah 9 dikurang 2 kali. Nah, kita kalikan dulu 4,35 dikali, oh ini bukan kuadrat ya, dikali 3 yaitu 13,05 dikali kosinus B. Maka dari situ 25 sama dengan, langsung saja kita tambahkan 18,9 ditambah 9 itu 27,9 dikurang, kita kalikan langsung 2 kali 13,05 sama dengan 26,1 dikali kosinus B. Maka dari situ bisa kita lihat kalau mau kita kalikan, belum bisa kita kalikan. Maka kita pindah ruaskan. 25 dikurang 27,9 sama dengan minus 26,1 kosinus B. Tinggal kita masukkan saja. 25 dikurang 27,9 berarti minus 2,9 sama dengan minus 26,1 kosinus B. Maka dengan kata lain kosinus B sama dengan minus 2, minus jadi positif ya, 2,9 per 26,1. Maka dari situ kita dapat hasilnya sama dengan 0,11. Mau kamu panjangkan juga boleh, 0,11. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau sudah dapat 0,11, bagaimana mencari sudut B-nya? Nah, ini ada di soal yang sebelumnya. Bagaimana Bu mencari sudut B-nya?
Cara mencari sudut B-nya gampang. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan dulu 0,11. Baru di atas kalkulator ada tulisan 2 NDF. Kamu tekan itu. Kalau sudah muncul 2 NDF, kamu tekanlah nilai cos. Maka akan kamu dapat hasilnya 83,6 derajat. Itulah nilai dari sudutnya. Maka dengan kata lain, sudut B itu bernilai 83,6 derajat. Jadi ada yang bertanya di soal sebelumnya, yaitu kalau nggak salah Ibu soal yang C. Bu, bagaimana cari sudutnya? Seperti itulah mencari sudutnya. Kalau tidak diketahui. Paham ya anak-anak kami? Baik, ini untuk yang sudut B. Apalagi yang belum kita cari, yaitu sudut C. Bagaimana mencari sudut C? Bagaimana mencari sudut C? Menghitung sudut C kita pakai dalam rumus segitiga. Apa itu? Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C nilainya 180 derajat. Tadi sudut A itu nilainya 60 derajat. Kemudian sudut B kita dapat 83,6 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurang. Kita lihat. Apa yang kita kurang? Kita tambahkan dulu 60 ditambah 83,6. Kita dapat hasilnya 143,6 derajat. Maka sudut C sama dengan, kita kurangkan 180 dikurang 143,6, maka kita dapat sudut C 36,4 derajat. Inilah untuk mencari sisi dan sudut yang belum diketahui. Baik, ada pertanyaan buat anak-anak kami? Kalau ada silakan komen ke WA saya. Apa yang mau kamu tanyakan? Kemudian Ibu perjelas, untuk aturan kosinus kamu boleh mencampur adukan dengan aturan sinus. Misalkan mencari sudut B itu boleh kamu pakai aturan sinus. Hasil akhir sama, bisa kamu coba. Kamu mau pakai aturan sinus boleh, kamu mau pakai aturan kosinus boleh. Karena hasil akhir sama. Jadi ada alternatif apa yang mau kamu pakai untuk mencari sisi dan sudut yang belum diketahui pada segitiga sembarang dan pada segitiga yang beraturan. Paham ya anak-anak kami? Baik, silakan ditulis dulu sambil saya akan mempersiapkan soal latihan yang akan kamu kerjakan. Baik, ini soal latihan kita. Perhatikan, diketahui unsur-unsur segitiga di bawah ini, hitung besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Jadi pengerjaannya sama seperti contoh. Banyak yang di pertemuan sebelumnya semua lari dari soal. Artinya bukan lari dari soal, lari dari penyelesaian yang saya berikan. Jadi ikuti saja penyelesaiannya. Tadi seperti yang saya buat, kita di sini memakai aturan kosinus. Jika kamu memakai aturan sinus tidak saya larang, tapi kalau bisa tuntutan saya adalah penerapan dari aturan kosinus. Silakan ini kamu kerjakan di bawah catatan yang tadi dan silakan dikirim melalui WA saya. Cantumkan nama dan kelas. Saya mohon lagi kerjasama kita untuk mengumpulkan tugas-tugas yang belum, dan tolong kita saling mengingatkan kepada teman kita apabila tugasnya belum ada masuk sama saya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa mengerjakan tugas